Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dania Putri Aditya, NPM 6018210028. Di sini saya akan menjelaskan 3 alat tes kepribadian. Yang pertama, saya akan menjelaskan alat tes kepribadian SSCT terlebih dahulu. Silakan disimak. Yang pertama ada sejarah dan tujuan dari tes. SSCT adalah sebuah tes proyeksi semi-struktur yang berupa respon asosiasi dengan tugas melengkapi kalimat. Herman Ebbinghaus adalah yang pertama kali mengembangkan tes melengkapi kalimat di tahun 1897 yang digunakan pada sebagian tes kecerdasan. Tes ini kemudian berkembang dan banyak digunakan karena mudah disusun dan diadministrasikan. Lalu pada tahun 1980-an, tes ini lebih banyak digunakan sebagai tes pengukur kepribadian. Beberapa tes melengkapi kalimat digunakan untuk melengkapi masalah yang muncul pada tes tematik perception yang mengukur konstruk yang sama. Tes SSCT Success Test Completion Test ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui individu adjustment dan struktur kepribadian. Dapat dilakukan individual maupun klasikal. Nah, biasanya itu berlangsung selama 20 sampai dengan 40 menit, tapi untuk klinis maupun klasikal itu normalnya 1 jam. Nah, SSCT ini menggunakan batasan waktu yang standar, itu artinya subjek dapat melakukan take time untuk menggunakan waktu sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari subjek. Yang selanjutnya, instruksi. Tes ini berbentuk kalimat-kalimat tidak sempurna yang harus dilengkapi oleh testi, sehingga menjadi kalimat yang utuh, atau completion test. Nah, isi kalimat-kalimat tersebut yang berkaitan dengan area-area masalah kepribadian yang meliputi sikap individu terhadap 4 area individu adjustment. Yang selanjutnya itu ada scoring. SSCT itu cenderung subjektif, yaitu berdasarkan dari pemahaman dari pemeriksanya. Yang selanjutnya interpretasi singkat. Nah, pemeriksaan mengelompokkan masing-masing pertanyaan ke dalam 15 kategori yang sudah ada. Nah, setelah itu memberikan rating atau penilaian kepada masing-masing kategori dan juga pernyataan dengan menuliskan yang pertama itu rating 0. Nah, ini terdapat masalah atau gangguan terhadap kategori. Yang kedua itu rating 1, terdapat masalah atau konflik pada kategori namun tidak membutuhkan interpretasi psikologis secara spesifik. Yang ketiga itu ada rating 2, itu terdapat masalah atau gangguan pada kategori namun membutuhkan interpretasi dan membutuhkan penanganan secara psikologis pada area masalah tertentu. Nah, yang terakhir itu ada X, atau jika jawaban yang diberikan tidak berhubungan dengan soal, maka hal tersebut tidak memiliki korelasi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tes EPPS. Yang pertama saya akan menjelaskan sejarah singkat dan tujuan dari tes tersebut. Pertama kali diciptakan oleh Alan L. Edwards pada tahun 1957-an, yaitu seorang profesor dan psikolog dari University of Washington. Nah, tes ini dikembangkan berdasarkan teori psikologi Nietzsche Henry Murray. Manusia memiliki 15 motif atau kebutuhan. Nah, menurut Murray ini, kebutuhan manusia tuh berubah-ubah, namun ada beberapa kebutuhan dasar yang unik dan unconsciousness yang berpengaruh terhadap kepribadian manusia. Nah, awalnya itu ditujukan untuk tujuan konseling saja, namun saat ini tes ini digunakan untuk menganalisa kepribadian pada berbagai setting pendidikan klinis, pekerjaan, dan sebagainya. Administrasi tes. Hal yang perlu dipersiapkan itu buku soal, lembar jawaban, alat tulis, meja kursi. Namun jika menggunakan CBT tidak memerlukan alat-alat tersebut. Nah, yang pertama itu bagikan lembar jawaban dan juga buku soal, lalu minta testi untuk mengisi dengan lengkap seperti itu. Yang selanjutnya ada instruksi. Anda akan dihadapkan pada 225 soal. Setiap soal itu terdiri dari 2 pertanyaan. Anda harus memilih salah satu dari 2 pertanyaan tersebut yang paling sesuai dengan diri Anda. Bisa saja keduanya tidak sesuai dengan diri Anda, namun Anda harus tetap memilih salah satunya. Semua jawaban diberikan di lembar jawaban, jangan coret-coret buku soal. Yang selanjutnya itu ada scoring. Buat garis diagonal dengan warna merah untuk nomor 1, 7, 13, 19, 25, 101, 107, 113, 119, 125, 201, 207, 213, 219, dan 225. Nah, buat garis diagonal dengan warna hitam ataupun biru untuk nomor 26, 37, 38, 44, 50, 51, 57, 62, 69, 75, 151,
157, 163, 169, dan 175. Untuk melihat konsistensi dari jawaban tersebut, lihat kesesuaian jawaban antara nomor-nomor dengan garis hitam dan garis merah. Jika sesuai dengan tersebut, beri skor 1, namun jika tidak sesuai itu beri skor 0. Nah, jumlahkan keseluruhan konsistensi. Jika kurang atau sama dengan dari 9, maka skor tersebut tidak perlu dilanjutkan karena jawabannya itu tidak konsisten. Nah, jumlahkan semua jawaban A dari setiap garis, lalu tulis di huruf R. Nah, kecuali nomor yang dicoret diagonal merah. Nah, jumlahkan semua jawaban B pada setiap kolom, lalu tulis di C. Nah, kecuali nomor yang dicoret diagonal warna merah, sama seperti yang pertama. Nah, lalu jumlahkan keduanya, lalu masukkan ke kolom yang S. Nah, jumlah S itu harus 210, lalu konversikan dengan norma. Yang selanjutnya itu ada interpretasi singkat, yang terdapat 14 interpretasi. Masing-masing itu terdapat hal positif maupun negatifnya. Nah, yang pertama itu ada achievement, defense, order, exhibition, autonomy, affiliation, interception, succurrence, dominant, abasement, nurturen, dan yang terakhir itu ada change. Yang selanjutnya ada tes Baum. Sejarah dan tujuan tes itu diperkenalkan pertama kali oleh Emil Jacker pada tahun 1932 untuk memilih jurusan. Ia menganggap pohon sebagai pernyataan the being of the person. Nah, selanjutnya dikembangkan oleh Charles Koch pada tahun 1952, dikenal dengan Baum test. Tujuan dari tes ini untuk melihat dan meneliti seseorang dari segi emosi, imajinasi, dan dinamika kepribadian. Yang selanjutnya itu ada administrasi tes. Yang pertama itu yang perlu disediakan yaitu kertas HVS ukuran A4, lalu ada pensil HB atau B. Yang selanjutnya waktu tidak dibatasi kecuali klasikal itu selama 10 menit dan tidak boleh menggunakan penggaris. Yang selanjutnya ada instruksi tes. Gambarlah sebuah pohon buah ataupun pohon kayu ataupun pohon yang berkambium. Yang tidak boleh digambar itu adalah pohon beringin, pohon palma ataupun pohon kelapa, pohon pisang, pohon pepaya ataupun pohon cemara. Yang terakhir itu ada scoring dan interpretasi singkat. Yang pertama itu dilihat dari garis dan coretan, lalu ada kesan umum dari bentuk pohon tersebut, deformasi, besaran dari pohonnya, dan pertumbuhan. Lalu ada interpretasi dari letak pohonnya, lalu tinggi pohon, arah condong pohon, bentuk akar pohon, batang pohon, lalu pangkal pohon, mahkota, dahan. Selain itu juga dari buah, rumput, bunga yang ikut digambar dalam pohon tersebut. Sekian penjelasan 3 alat tes kepribadian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.